Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa yang kami hormati, hari ini kami dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Provinsi Papua Barat akan menyampaikan progres APBN periode sampai dengan 31 Agustus 2024. Untuk pertama nanti kami akan menyampaikan kondisi ekonomi makro, kemudian akan dilanjutkan perkembangan dana sektoral, kemudian dana transfer ke daerah, kemudian dilanjutkan mengenai penerimaan perpajakan di wilayah KPP Manokwari, kemudian mengenai penerimaan bea dan cukai di Manokwari, dan terakhir nanti akan ditutup mengenai pelaksanaan anggaran di wilayah KPPN Manokwari. Untuk menyingkat waktu bisa kita lanjutkan. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan periode 31 Agustus masih menggunakan data triwulan 2 karena masih belum keluar data pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024. Masih sama dengan periode sebelumnya, bahwa regional Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena memang belum bisa dipisahkan oleh BPS, itu mengalami pertumbuhan tertinggi se-Indonesia, yaitu 21,11%. Sedangkan kalau di regional itu antara Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, kontribusi Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah 19,83% dari kue pertumbuhan ekonomi yang ada di regional Maluku dan Papua. Namun demikian, apabila kita lihat secara nasional, ternyata kontribusi pertumbuhan ekonomi atau kontribusi kue ekonomi di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya itu hanya 0,54% dari PDB nasional kita. Lanjut, untuk data realnya, angkanya untuk PDB nasional, penerimaan domestik bruto nasional adalah 5.536 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah 29,41 triliun. Sehingga tadi kami sampaikan hanya sekitar sharing regional Papua Barat dan Papua Barat Daya hanya 0,54%. Adapun sektor-sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan masih sama dengan periode sebelumnya adalah industri pengolahan, pertambangan, penggalian, dan juga administrasi pemerintahan. Selanjutnya untuk inflasi sampai dengan Agustus, untuk inflasi Papua Barat ini 2,8% year on year, adapun untuk Papua Barat Daya itu adalah 1,66% year on year. Untuk angka nasional adalah 2,12 year on year. Nah, harapan kita untuk Papua Barat ini nanti masih ada 4 bulan ke depan, rentang September, Oktober, November, Desember, kita harapkan terkendali di rentang 2,5 plus minus 1 sampai dengan Desember. Adapun untuk tingkat kemiskinan secara nasional itu 9,03%. Namun di Papua, baik Papua Barat maupun Papua Barat Daya masih melebihi angka nasional, yaitu 21,6% untuk Papua Barat dan 18,1% untuk Papua Barat Daya. Untuk rasio Gini, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, pengangguran terbuka, dan IPM ini masih sama dengan data-data sebelumnya. Untuk IPM ini regional Papua Barat, Papua Barat Daya juga masih di bawah angka nasional 67,4, sedangkan rata-rata nasional adalah 74,39. Selanjutnya akan kami sampaikan kondisi APBN secara nasional. Untuk posisi Agustus 2024, kinerja APBN secara nasional masih on track. Pendapatan negara secara total itu sudah mencapai 63,4% dari target. Belanja negara sudah 58,1% dari pagu. APBN kita sudah memasuki zona defisit, yaitu 153 triliun. Namun keseimbangan primernya masih positif
menunjukkan APBN kita masih dalam posisi sehat, yaitu 161,8 triliun. Selanjutnya untuk rincian, untuk pendapatan secara nasional, pendapatan negara kita khususnya dari penerimaan perpajakan itu sudah mencapai 59,7% dari target atau 1.379 triliun. Sedangkan PNBP 383 triliun atau 78% dari target. Adapun dari sisi belanja itu sudah mencapai 58%, tadi kami sampaikan di depan, atau sebesar 1.930 triliun. Jadi para pemirsa hadirin yang kami hormati, APBN kita di tahun 2024 ini 3.325 sekian triliun. Mungkin jumlah yang belum pernah kita sadari, APBN kita sudah mencapai angka 3.325 triliun. Selanjutnya kita akan menginjak ke kondisi APBN di wilayah atau regional Papua Barat. Sama dengan kondisi nasional, APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan Agustus 2024 juga on track, solid, kredibel dalam menjaga stabilitas perekonomian. Secara umum pendapatan negara sudah mencapai 49,9% atau tumbuh 4,66%, sedangkan belanja negara sudah terrealisasi 15,7 triliun atau 53,96% dari pagu, mengalami kontraksi 5,67% dari periode yang sama tahun berikutnya. Bapak Ibu sekalian, adapun untuk detailnya, rinciannya dari sisi penerimaan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk penerimaan pajak itu sekitar 1,4 triliun atau sudah 45% dari target. Adapun PNBP adalah 283 miliar atau 94% dari target. Nah, untuk selanjutnya adalah kami akan menyampaikan rincian secara global, nanti detailnya akan disampaikan oleh Kepala KPP Manokwari. Untuk penerimaan perpajakan, khususnya pajak dalam negeri di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya, itu sudah tercapai 1,4 sekian triliun. Dengan rincian untuk PPh non migas itu sudah 40,11% dari target, PPN dan PPNBM 45,13% dari target, PBB dan BPHTB 24,64%, dan pajak lainnya sudah mencapai 51,6% dari target. Secara agregat dapat kami sampaikan bahwa kontributor terbesar dari penerimaan perpajakan di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah PPh, sekitar 51,27%. Kontributor kedua adalah PPN sebesar 44,95%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada slide yang cukup menarik. Apabila kita cermati rincian per wilayah atau spasial, ternyata mungkin ini agak di luar ekspektasi kita nih. Ternyata kontributor terbesar juga masih di Provinsi Papua Barat sampai dengan Agustus saat ini, yang ditopang oleh penerimaan perpajakan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni. Manokwari 25%, Teluk Bintuni sekitar 17%. Sedangkan untuk regional, untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya, secara total wilayah Sorong Raya itu mengontribusikan sebesar 45,94%, yang ditopang oleh Kota Sorong sebesar 28,58%. Ini dari sisi kewilayahan atau spasial. Kembali ke angka-angka yang kontribusi per jenis pajak, kalau kita cermati di sebelah kiri, terlihat bahwa kontributor terbesar tadi memang PPh dan kemudian nanti habis itu adalah PPN. Untuk PPh apabila kita telusuri lebih lanjut, ternyata kontributor terbesar dari PPh adalah PPh pasal 21. Nah, ini menunjukkan bahwa
sebagian besar penerimaan perpajakan mungkin masih dari sektor APBN juga, gaji dan juga baik gaji pegawai pemerintah maupun PPh pasal 21 dari gaji-gaji pegawai non pemerintah dari sektor swasta. Kemudian dapat kami sampaikan pula bahwa kalau kita lihat PPh pasal 21 ini mengalami pertumbuhan sekitar 10,37%. Ini ternyata ada wajib pajak baru, mungkin di sektor pertambangan minyak bumi gas alam yang baru beroperasi di tahun 2024, sehingga ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan PPh pasal 21. Kemudian untuk PPN sebagai kontributor kedua yang paling besar adalah PPN dalam negeri sekitar 44,79%. Nah, untuk PPN dalam negeri ini sedikit mengalami kontraksi sekitar 5,37%. Ini bisa disebabkan karena memang ada pekerjaan yang selesai, pekerjaan konstruksi selesai yang tidak berulang di tahun 2024 ini. Sebagai contoh adalah perbaikan atau proyek runway Bandara Rendani di tahun 2023 yang tidak berulang lagi di tahun 2024. Selain itu juga proyek-proyek APBN dan APBD kelihatannya masih dalam proses sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan PPN dalam negeri ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, dari sisi belanja di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, dari pagu belanja negara 29 triliun itu sudah terrealisasi sekitar 15 triliun atau sekitar 53% sekian. Nah, apabila kita breakdown lagi Bapak Ibu sekalian, untuk belanja negara tadi terdiri dari belanja pemerintah pusat dari pagu 9,4 triliun sudah terrealisasi 4,9 triliun atau 52%, sedangkan transfer ke daerah dari pagu 19,7 triliun sudah terrealisasi sekitar 10,8 triliun atau 54,79%. Adapun untuk rincian nanti per regional Papua Barat dan Papua Barat Daya nanti akan disampaikan oleh Kabid PPA 2. Selanjutnya dapat kami sampaikan kalau terkait belanja pemerintah pusat, ini memang semua jenis belanja relatif mengalami pertumbuhan, baik belanja pegawai, belanja barang, kecuali belanja modal yang memang terkontraksi 22,7%. Kalau untuk belanja pegawai dan belanja barang ini terbantu oleh adanya pembayaran gaji maupun gaji 13, tukin, dan juga dari belanja barang terbantu adanya kegiatan pemilihan calon presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif tahun 2024 baik dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu, sehingga mendorong adanya pertumbuhan di belanja barang ini. Nah, untuk transfer ke daerah, kalau kita lihat dari data di atas, terlihat kontraksi sekitar 9,77%. Ini memang dari sisi TKD ada beberapa komponen yang belum optimal tersalurkan. Yang pertama, dana desa tahap kedua belum dilengkapi oleh seluruh Pemda. Kemudian untuk dak fisik tahap 2 juga belum mengalami pergerakan. Yang ketika periode yang sama tahun lalu, dak fisik tahap 2 sudah disalurkan. Kemudian untuk dana bagi hasil juga memang sudah tersalur cukup banyak, namun demikian karena pagunya ternyata turun dibandingkan pagu tahun lalu sehingga mengalami tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam penyaluran dana transfer ke daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mencoba menyampaikan terkait dana APBD dari data terbatas yang kami miliki. Disclaimer-nya adalah data ini dari Sikri yang sifatnya terbatas. Ternyata pemerintah daerah di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya masih sangat tergantung kepada dukungan dana transfer, yaitu 95,74% dari total pendapatan pemerintah daerah berasal dari dana transfer. Kemudian untuk proporsi alokasi belanja Pemda ternyata 30% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa 24%, dan belanja modal sekitar 14%.
Selanjutnya secara umum, sebelum nanti dilanjutkan oleh pendetilan oleh masing-masing unit kerja, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal 3 2024 ini diperkirakan masih tetap stabil karena didukung oleh konsumsi yang tetap terjaga kuat dan adanya pertumbuhan investasi. Yang kedua, hingga Agustus 2024, kinerja APBN secara nasional masih on track. Memang ada perlambatan di sisi pendapatan negara, namun akan terus kami antisipasi, sedangkan belanja negara akan tetap kami jaga kualitasnya. Yang ketiga, kita semua tahu bahwa kondisi global akan terus kami cermati, masih ada perang di Timur Tengah maupun di Eropa, sehingga volatilitas pasar keuangan diharapkan dapat terkendali dengan semakin jelasnya arah kebijakan negara maju. Kondisi di Amerika memang tidak menggembirakan, namun dari prediksinya tidak akan terjadi hard landing, tapi justru akan terjadi soft landing. Dengan demikian, potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kontraksi manufaktur dan fluktuasi harga komoditas, baik itu di Amerika, Eropa maupun China, diharapkan dapat dimitigasi dengan mekanisme soft landing tadi, tidak hard landing. Dan terakhir dapat kami sampaikan bahwa peran APBN, sekali lagi APBN adalah sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian akan terus dioptimalkan. Nanti dari bidang PA1 akan menyampaikan peran APBN secara detail sebagai shock absorber khususnya dalam penyaluran belanja bantuan sosial. Demikian secara umum yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi perekonomian secara makro. Akan selanjutnya kami persilahkan Kepala Bidang PA1 atau yang mewakili untuk menyampaikan detail dari kondisi belanja pemerintah pusat. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Kanwil, Pak Pimpinan. Bapak Ibu sekalian, kami akan mencoba menyampaikan kinerja anggaran pemerintah apabila dilihat dari beberapa sektor. Sektor yang pertama kita lihat di sini adalah sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur ini pagunya yang ada atau realisasinya mencapai 1,15 triliun yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan, jembatan Trans Papua Merauke Sorong, pengembangan Bandara Udara Dewa Sorong, pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana Pasar Sanggeng. Yang berikutnya adalah revitalisasi Danau Ayamaru, pembangunan pelabuhan penyeberangan Kaimana, bantuan pembangunan rumah swadaya daerah dataran, pegunungan, terpencil, dan pulau-pulau kecil, dan lanjutan pembangunan pengendalian banjir di Sungai Irawiam di Kabupaten Tambrau. Untuk sektor yang kedua atau tematik yang kedua ini bisa kita lihat dari sektor pendidikan. Dukungan pendidikan telah tersalur sebesar 323,73 miliar berupa revitalisasi perguruan tinggi Universitas Papua, pembangunan kampus 2, SMKK Manokwari di Sorong, pembangunan gedung belajar berbasis PBL terintegrasi TEVA di Politeknik Negeri Fakfak, prasarana pendidikan Polbangtan Manokwari, pembangunan ruang kelas baru pada MAN dan MTS di Sorong, dan Fakfak ya, Sorong dan Fakfak. Yang terakhir adalah program guru penggerak. Yang berikutnya kita lihat dari sektor atau tema kesehatan. Di tema kesehatan ini telah terrealisasi sebesar 65,02 miliar. Realisasi ini dibelanjakan dalam bentuk prasarana pengawasan obat dan makanan, pelatihan dan refreshment percepatan penurunan stunting, sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik, alat atau obat kontrasepsi, dan desa pangan aman. Untuk sektor yang berikutnya, ini kita lihat dari dukungan inflasi. Dukungan inflasi ini telah tersalur sebesar 353,67 miliar dalam bentuk bantuan benih padi, pupuk NPK non-subsidi, dan pestisida, serta jaringan irigasi untuk intervensi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, pembangunan jalan dan jembatan, layanan angkutan penyeberangan perintis,
pengembangan bandar udara untuk intervensi kelompok transportasi, serta jaringan air baku untuk intervensi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sektor yang berikutnya yaitu terkait stunting. Penanganan stunting ini realisasi yang sudah ada yaitu sebesar 11,06 miliar yang sebagian besar merupakan kegiatan bimbingan pada keluarga oleh Kementerian Agama. Nah, sektor yang terakhir yaitu untuk dukungan fiskal untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Di sektor ini telah terrealisasi sebesar 54,93 miliar. Ini berupa peningkatan kualitas rumah swadaya daerah dataran Papua dan peningkatan kualitas rumah swadaya daerah pegunungan, terpencil, dan pulau-pulau kecil. Ini juga untuk mahasiswa, ya, bantuan untuk mahasiswa PTKI penerima KIP kuliah, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan dan perluasan SPAM kabupaten kota, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan komunal. Nah, berikutnya kita coba akan lihat realisasi atau kinerja anggaran berdasarkan prioritas nasional. Yang pertama kita lihat di sini ada beberapa prioritas yang terdiri dari pasar Sanggeng dan area publik Borasi. Untuk Sanggeng sendiri ini merupakan prioritas nasional 2 atau PN2 telah terrealisasi sebesar 87,47% atau sebesar 115,4 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan fisik telah mencapai 94,18% dari target dengan target penyelesaian di tanggal 16 September 2024. Pembangunan Pasar Sanggeng menerapkan standar green building yang dibangun 3 lantai di atas lahan yang mencapai 27.809 meter persegi yang diproyeksikan dapat menampung 394 kios dan 1.016 pedagang. Sebagai informasi, pengerjaan ini dilakukan oleh Satker Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat. Proyek prioritas nasional yang kedua yaitu kawasan Borasi. Pemerintah berkomitmen untuk menata kawasan publik, salah satunya memulai pemugaran di area Borasi dengan realisasi posisi sampai dengan 31 Agustus mencapai 33,01 miliar atau sebesar 66,48%. Sementara itu, untuk pekerjaan fisik telah mencapai 82% dengan target penyelesaian pada tanggal 3 November 2024. Tujuan penataan kawasan ini kiranya menjadi pusat untuk event skala nasional maupun internasional di Papua Barat, sekaligus mendukung kegiatan publik masyarakat Manowari seperti olahraga, pariwisata, dan kegiatan budaya. Secara total, belanja prioritas nasional di Papua Barat mencapai 1,57 triliun atau sebesar 53,94% dari pagu belanja. Nah, berikutnya kita akan lihat kinerja anggaran untuk pelaksanaan pemilu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa di tahun 2024 ini merupakan tahun politik, ya, jadi dukungan APBN terhadap pesta demokrasi digelontorkan sebesar 897,19 miliar pada tahun 2024 kepada 6 kementerian lembaga di Papua Barat dan di Papua Barat Daya. Ya, penggelontoran ini diberikan kepada KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Polri, serta BPKP. Adapun realisasinya telah mencapai 485,38 miliar atau sebesar 54,10%. Diperkirakan alokasi akan terus bertambah seiring dengan proses hibah daerah yang belum diadministrasikan atau yang menunggu juknis dari KPU atau Bawaslu Pusat untuk pelaksanaan pilkada. Yang kedua terkait belanja pemilu, realisasi
sebagian besar telah disalurkan untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada bulan Februari dalam rangka fasilitasi pembinaan perencanaan, program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu, honorarium badan ad hoc, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, dan seterusnya. Yang berikutnya kita akan lihat kinerja anggaran untuk belanja Perlinsos. Di Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan Agustus 2024, realisasi belanja Perlinsos telah mencapai 177,47 miliar yang disalurkan dalam bentuk BPNT, yaitu bantuan pangan non tunai, melalui 4 tahap. Yang kedua PKH atau Program Keluarga Harapan, ini juga 4 tahap, dan YAPI, yaitu anak yatim piatu 3 tahap, serta kartu prakerja melalui 8 tahap. Secara akumulasi, realisasi BPNT telah mencapai 112,44 miliar atau diberikan kepada 273.927 KPM. Realisasi PKH sendiri sebesar 61,24 miliar, ini bantuan kepada 86.319 KPM. YAPI sebesar 248,80 juta kepada 622 peserta, dan kartu prakerja sebesar 3,54 miliar, ini yang diberikan kepada 844 peserta. Saya rasa untuk kinerja anggaran pemerintah pusat dari PS1 sudah kami sampaikan, Pak Kanwil. Untuk kesempatan berikutnya saya kembalikan ke Pak Kanwil. Terima kasih. Terima kasih Pak Andik atas paparannya. Selanjutnya kami undang Kabid PA2 atau yang mewakili untuk menyampaikan paparan pendalaman mengenai kredit program dan juga dana transfer ke daerah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini secara singkat kami akan menyampaikan kinerja penyaluran kredit program di wilayah Papua Barat. Yang pertama adalah kinerja penyaluran KUR. Untuk penyaluran KUR sampai dengan Agustus 2024 yaitu sebesar 624,93 miliar yang sudah diserap atau disampaikan kepada 8.638 debitur. Jika kita melihat penyaluran KUR berdasarkan skema, untuk KUR kecil itu sudah tersalurkan kepada 973 debitur dengan nilai penyaluran 264 miliar 83 juta. Kemudian untuk skema mikro sudah tersalurkan kepada 7.438 debitur dengan nilai 358,07 miliar. Sementara untuk supermikro itu sudah tersalurkan kepada 225 debitur dengan nilai 2,02 miliar. Jika kita melihat penyaluran KUR per wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh Kota Sorong yang sudah disalurkan sebanyak 2.973 debitur atau sebesar 35,44% senilai 221,46 miliar. Jika kita melihat sektor penyaluran KUR terbesar sesuai dengan bidang usaha, sektor penyaluran KUR perdagangan besar dan eceran, ini yang peringkat teratas itu tersalur sebanyak 318,8 miliar rupiah. Untuk jasa kemasyarakatan tersalur 85,87 miliar, sementara untuk pertanian tersalur 63,64 miliar. Kemudian kami sampaikan kinerja penyaluran kredit program yang kedua yaitu UMI, Ultramikro. Pembiayaan Ultramikro sampai dengan Agustus 2024 pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
telah tersalur sebesar 1,48 miliar kepada 131 debitur. Kota Sorong tentunya masih menjadi objek terbesar penyaluran, yaitu telah tersalurkan sebanyak 500 juta atau setara 34%. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dalam pembiayaan UMI. Selanjutnya, untuk kinerja penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat sampai dengan 31 Agustus 2024, untuk penyaluran DBH oleh Provinsi Papua Barat itu dari pagu 1,6 triliun sudah terrealisasi sebesar 1,1 triliun dengan persentase sebesar 69,3. Kemudian untuk Kabupaten Manokwari sudah terrealisasi DBH sebesar 26,18%. Selanjutnya untuk penyaluran DAU ini untuk Provinsi Papua Barat sudah tersalur sebesar 64,69%. Kemudian dak fisik sudah tersalur 20%. Kemudian untuk dak non fisik tersalur sekitar 52%. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk hingga Agustus tahun 2024 kinerja belanja APBN regional seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil tadi adalah mengalami perlambatan akibat penurunan realisasi TKD year on year. Hal ini menjadi wajar karena dukungan dana TKD di Papua Barat mencapai 95% dari total pendapatan daerah, sehingga peran APBD sebagai shock absorber menjadi sangat penting. Seperti yang kita lihat di tabel penyaluran TKD tadi, bahwa penyebab penurunan realisasi transfer ke daerah adalah adanya penyebabnya adalah pergerakan pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa tahap 2 ini masih terus berjalan walaupun progresnya belum signifikan. Hanya beberapa kampung atau desa dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fak-Fak, dan Teluk Undama yang telah melengkapi dokumen syarat salur tersebut. Beberapa desa sudah mengalami penyaluran hingga akhir Agustus. Dana desa telah tersalur sebesar 795,59 miliar. Penyaluran dana desa ini untuk tahun 2024 karena hanya terdiri dari 2 tahap, mungkin itu juga yang menyebabkan banyak desa atau pemerintah desa yang masih kurang signifikan pergerakan dalam pemenuhan dokumen syarat salur. Untuk dak fisik tahap 2 hal yang sama juga berlaku bahwa pergerakan pemenuhan dokumen syarat salur belum terlalu optimal. Berbeda dengan tahun lalu, periode yang sama ini sudah tersalurkan. Deadline pemenuhan dokumen syarat salur dak fisik tahap 2 yang 22 Oktober nanti ini menjadi salah satu alasan karena sejak awal pekerjaan yang sudah dikontrakkan itu juga sudah mengacu pada deadline atau tanggal pemenuhan dokumen terakhir di periode kedua atau tahap 2 penyaluran dak fisik. Dana bagi hasil belum tersalur secara maksimal juga sehingga akhir Agustus ini. Jadi realisasi yang tersalur baru sebesar 2,2
225 miliar. Namun dengan pagu yang lebih sedikit dari tahun lalu, persentase penyaluran ini tetap lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kinerja penyaluran kredit program dan penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kanwil. Terima kasih Mas Rudi. Selanjutnya kami undang Bapak Maruli, Kepala KPP Pratama Manokwari untuk memberikan penjelasan mengenai penerimaan perpajakan di wilayah Manokwari. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Ya. Hadirin semuanya dan para pemirsa, kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi dan capaian kinerja sampai dengan 31 Agustus 2024 untuk kinerja penerimaan pajak di wilayah administrasi kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari. Next. Sampai dengan 31 Agustus 2024, ya, penerimaan yang diadministrasikan oleh KPP Pratama Manokwari baru mencapai 39,28% dari target yang ditentukan. Yaitu, targetnya adalah 1.745 miliar. Ya, baru mencapai 685 miliar. Gitu ya. Sedangkan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, KPP Sorong sudah mencapai 43,86%, Manokwari 39,28%. Sedangkan dalam satu kantor wilayah, Papua Barat dan Maluku itu sudah mencapai 50,51%. Nah, tapi sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, sebagian dari secara spasial ada 2 kabupaten di wilayah Papua Barat yang secara administrasi dalam perpajakan itu masuk di Sorong, yaitu di Kaimana dan Fakfak, sehingga di KPP Pratama Manokwari yang 39,28% tersebut capaiannya itu hanya membawahi 5 kabupaten, Manokwari, Manowari Selatan, Bintuni, Bondama, dan Pegaf, Gunungan Arfak. Oke, next. Jika kita lihat, Bapak Ibu, jika kita lihat target di sini, penerimaan di sini, mohon next ya. Di PPh non migas itu mengalami penurunan. Ya. PPh non migas itu mengalami penurunan 3,55% dari tahun lalu. Penurunan paling banyak itu ada di PPN dan PPNBM, itu sebesar 12,92%. Ya, ini relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaper bahwa turunnya kita adalah di PPN dan PPNBM. Sedangkan dari Papua Barat dan Papua Barat Daya sebetulnya PPh migas itu naik, tapi khusus di KPP Pratama Manokwari ini masih turun, masih minus 3,55%. Ya, ini menunjukkan bahwa sektor PPh pun itu masih perlu peningkatan lagi. Sedangkan secara prosentase terbanyak 45,99 turun untuk PBB P5 yang diadministrasikan oleh pusat. Tapi dari sisi rupiah sebetulnya tidak begitu banyak. Itu hanya karena PBB P5 di tahun 2023 itu ada pembayaran yang dilakukan di awal. Sedangkan di tahun 2024 di sini sebetulnya untuk PBB masih banyak yang belum jatuh tempo. Jatuh temponya dimulai di bulan Oktober sampai dengan nanti Desember, karena jatuh temponya 6 bulan dari tanggal SPPT diserahkan. Ya, yang mengembirakan adalah di pajak lainnya ini sudah tumbuh 2,67%. Ya, year on year kita turun sampai dengan 31 Agustus adalah 8,10%. Dari awalnya kita turun di awal tahun itu adalah sampai dengan di atas 50%. Kita lihat nanti secara grafik. Next. Jadi secara bulanan, di bulan Januari itu kita minusnya hampir di bawah 60%. Ya. Februari kita minusnya sudah antara 40 minus 40%.
tapi kemudian terus mulai naik menunjukkan tren yang cukup positif sampai dengan pertumbuhan kita tertinggi bisa sampai 30% di bulan Juni. Ya. Kemudian secara akumulasi kita juga sudah mulai gapnya antara target dengan atau bulan tahun lalu dengan realisasi tahun ini ya, year on year itu sudah makin mendekati ya, sampai dengan bulan Agustus. Oke. Next, dari sisi per jenis pajak kita melihat bahwa porsi yang paling banyak kontribusinya memang untuk PPh itu 54,88 total. Paling banyak adalah PP pasal 21. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan bahwa yang menggerakkan ekonomi atau terkait dengan perpajakan di sini itu adalah gaji. Baik dari gaji yang dari ASN, dari APBN atau APBD maupun digaji dari pegawai swasta. Dan ini lebih banyak memang karena ada beberapa ekspatriat kita yang ikut dalam proyek di Bintuni untuk yang migas. Sedangkan output yang lainnya secara kontribusi masih kecil, tapi capaiannya juga sudah cukup baik karena sudah positif. Yang pasal 21 tadi meskipun besar tapi masih negatif dibandingin dengan tahun yang lalu. Yang cukup dalam untuk PPh sebetulnya adalah pasal 25 atau 29 OP. Ini adalah orang pribadi sebetulnya yang melakukan kegiatan usaha, dagang, melakukan mungkin di sektor pertanian, atau mungkin jasa, bengkel, dan sebagainya. Ini pertumbuhannya minus 37,38 dan kontribusinya hanya 0,84%, tidak sampai 1. Tapi ini sebenarnya relevan dengan nasional. Nasional pun untuk orang pribadi itu hanya 1% kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional. Dan ini turun cukup jauh dibandingkan tahun 2023. Jadi ini sebenarnya tidak sehat karena kebanyakan meskipun usahanya adalah badan, tapi sebenarnya beneficial owner-nya atau yang menikmati adalah orang pribadi. Dan tapi ternyata di orang pribadi kontribusinya tidak sampai 1%. Ya, yang badan kontribusinya 1,38% dan sudah tumbuhnya cukup bagus 48,05%. Untuk PPN ya setelah PPh tadi 54 kontribusinya, PPN itu adalah 43,779 paling nomor 2 paling besar, tapi pertumbuhannya pun juga minus paling tinggi tadi 12,92 karena PPN di sini lebih banyak memang diperoleh dari transaksi dengan pemerintah. Ada aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh bendaharawan baik dari APBN maupun APBD. Karena tadi disampaikan juga bahwa kinerja terkait dengan serapan baik APBN maupun APBD juga melambat, maka ini mengakibatkan pajak untuk PPN dan PPNBM-nya juga masih terkontraksi. Ada beberapa jenis pekerjaan juga yang tidak berulang. Ada terkait dengan pembangunan pasar Sanggeng ataupun Borasi, tapi tidak cukup banyak dibandingkan dengan pembangunan misalnya pembangunan Bandara Rendani, perpanjangan Bandara Rendani. Dan ini menyebabkan bahwa kita di pajak ini masih secara nominal 39% capaiannya dan turunnya sampai dengan 31 Agustus adalah 8,10% dari tahun lalu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita karena tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk APBD banyaknya bergantung dari pendapatan atau dari APBN dalam bentuk TKD. Nah, karena dari APBN penerimaan dari pajaknya juga mengalami penurunan dan ini akan menyebabkan nanti TKD-nya juga mungkin akan menjadi kurang di tahun depan akan kurang menjadi yang seharusnya. Next. Ini adalah tadi sama terkait dengan capaiannya. Kita lewati saja. Ya. Nah, ini adalah kinerja penerimaan per bulannya dari yang selisih tadi di bulan Januari kita selisihnya minus 83 secara rupiah dan persentasenya adalah minus 60, kemudian kita sudah mencapai plus semua dan kita harapkan tetap nanti di akhir tahun kita bisa menghasilkan 1.745,85 miliar.
Ini adalah target yang terbaru karena targetnya sudah direvisi. Kemudian kontributor penerimaan per sektor tadi sama seperti yang disampaikan bahwa untuk di pajak di sini administrasi pemerintahan menyumbang paling tinggi 55,54%. Jadi sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi didukung oleh administrasi pemerintahan, dan ini juga akan mendukung terkait dengan penerimaan pajakannya baik dari sisi PPN maupun PPh final. Ya. Kemudian di pertambangan dan penggalian, karena memang kita ada di Bintuni dan juga di Manokwari, di sini ada SDIC, ini juga menyumbang cukup besar 16,60%. Kemudian perdagangan besar dan eceran 7,45%. Next. Ini adalah gambaran terkait dengan besarnya capaian penerimaan kita dibandingkan dengan capaian restitusi. Jadi penerimaan kita yang diperoleh dengan pembayaran melalui surat setoran pajak, ya, itu adalah minusnya 9,87% dari 632,76 miliar tahun 2023 ke 570,30 miliar di tahun 2024 yang kuning. Nah, tapi hal ini berbanding terbalik dengan setoran yang melakukan dari pemotongan SP2D yang dari bendahara-bendahara khususnya untuk yang APBN. Karena dari pemotongan di SPM di sini itu tahun 2023 145,95 miliar naik menjadi 157,62 miliar di tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 31. Dan demikian juga dengan restitusi. Tadi sudah sampaikan bahwa APBN juga merupakan shock absorber. Maka di masa-masa di mana kita atau pengusaha juga membutuhkan dana karena pembayarannya lebih banyak, maka di tahun 2024 ini kita juga mengeluarkan sampai dengan 31 Agustus kita sudah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak sebesar 42,22 miliar, ya. Dan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang cuma 32,57 miliar. Jadi meskipun setorannya turun, maka sebagai shock absorber maka kita mengembalikan kepada wajib pajak lebih banyak karena memang di tahun ini ekonominya cukup kurang menjanjikan. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan evaluasi kinerja penerimaan pajak tahun 2024 sampai dengan 31 Agustus tahun 2024. Demikian Pak, kami kembalikan kepada Kepala Perwakilan. Terima kasih Pak Maruli. Selanjutnya kami undang Pak Makbul mewakili Kepala KPPBJ Manokwari untuk menyampaikan kinerja kepabeanan dan cukai. Silakan. Siap, terima kasih Pak Kanwil. Mohon izin, kami dari KPBJ TMPC Manokwari akan menyampaikan kinerja kepabeanan dan cukai di bulan Agustus. Lanjut. Nah, cakupan wilayah KPBC Manokwari di mana membawahi 4 kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arpak dan Teluk Wandama. Lanjut. Nah, kinerja penerimaan sampai di 27 September 2024 di mana persentase penerimaannya itu 81,14%, di mana dari targetnya 1,4 miliar, realisasi yaitu 1,1 miliar. Di mana dari 1,1 ini terdiri dari biaya masuk impor yaitu sebanyak 1,1 miliar, kemudian dari penerimaan dari registrasi IMEI itu 1.108, kemudian denda administrasi cukai 20 juta, kemudian penerimaan lainnya yaitu 2.400.000. Kemudian pajak dalam rangka impor yaitu PPN impor yaitu 2,24,8 miliar, kemudian PPh pasal 22 impor yaitu 5,6 miliar, dengan total dari pajak dalam rangka impor yaitu 30,5 miliar. Nah, dari penerimaan impor ini didominasi dari bahan baku untuk pabrik semen di Papua. Kemudian lanjut. Nah, untuk kinerja ekspor di bawah Bea Cukai Manokwari, di mana sampai di bulan
September ini penerimaan devisa ekspor yaitu sebanyak 9,6 juta US dollar dengan berat 234 ton, di mana didominasi oleh yaitu PT SDIC Papua Semen Indonesia dengan komoditi yaitu adalah semen, dengan negara tujuan seperti Taiwan, Papua Nugini, dan Timur Leste. Kemudian ada satu eksportir dari UMKM yaitu Koperasi Manokwari Pratama, di mana komoditi ekspornya adalah komoditi tembakau dengan negara tujuan Malaysia. Mungkin dari kinerja dari Bea Cukai cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Makbul atas paparannya. Selanjutnya kami undang Kepala KPPN Manokwari untuk memberikan pemaparan terkait pelaksanaan anggaran di wilayah KPPN Manokwari. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Papua Barat. Salam jumpa Sobat Kitongpu punya BPN di wilayah Manokwari Raya khususnya. Izinkan saya Kurniawan Santoso, Kepala KPPN Manokwari, untuk menyampaikan informasi terkait dengan progres kinerja APBN yang dikelola oleh KPPN Manokwari. Yang mana KPPN Manokwari ini memiliki lingkup kerja mencakup wilayah Manokwari Raya yang terdiri dari Provinsi Papua Barat, lalu ada 5 kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Bintuni, dan Wondama. Dan kurang lebih KPPN Manokwari mengelola APBN untuk 2 jenis belanja, ya, belanja pemerintah pusat serta belanja pemerintah daerah, dalam konteks ini transfer ke daerah, dengan total mencapai 14,353 triliun dengan distribusi masing-masing untuk belanja pemerintah pusatnya ke belanja KL itu sebesar 5,43 triliun dan untuk transfer ke daerah 8,91 triliun. Ini dikelola oleh kurang lebih 43 bagian anggaran KL, lalu 223 satuan kerja, serta untuk Pemda sebagaimana tadi mitra kerja kami ada 6, 1 provinsi dan 5 kabupaten. Secara umum kinerja belanja APBN di wilayah KPPN Manokwari sampai dengan Agustus 2024 ini dari alokasi tadi sebesar 14,35 triliun, ini terrealisasi sebesar 7,706 triliun hingga 31 Agustus 2024. Kinerja tersebut menggambarkan bahwa sampai dengan Agustus 2024 kinerja APBN dapat dinilai cukup baik dengan pertumbuhan persentase yang positif secara keseluruhan meskipun nilai nominalnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pergerakannya dari tahun sebelumnya itu realisasinya bisa mencapai 8,084 triliun atau setara 48,3%, namun tahun ini hanya 7,706 triliun, namun dari sisi persentase lebih tinggi yaitu setara 53,7%. Kita coba lihat breakdown per jenis belanja, di mana ada belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Pada sisi belanja pemerintah pusat dengan pagu 5,437 triliun, ini terrealisasi sebesar 2,717 triliun atau mencapai 50% dari alokasi anggaran yang ada. Secara persentase, ini secara year on year memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah 1,7%. Dan dari bulan lalu pastinya ada peningkatan sebesar 6,3%. Namun secara nominal ini untuk belanja pemerintah pusat naik 2% secara year on year dan untuk month to month-nya naik 14,4%. Itu dari sisi belanja pemerintah pusat, di mana kalau dibedah lebih dalam lagi ini ada beberapa jenis belanja yang terdapat pada belanja pemerintah pusat ini, ada belanja pegawai, barang, modal, bansos, dan lain-lainnya. Dan yang optimal kinerjanya pada sisi belanja pemerintah pusat ini adalah belanja pegawai dengan kinerja 69,7, disusul oleh belanja barang 45,5, belanja bansos 51,8, belanja barang 45,5, dan terakhir adalah belanja modal 39,5. Berikutnya dari sisi belanja transfer ke daerah, kami KPPN Manokwari mengelola pagu sebesar
8,915 triliun dan terrealisasi hingga periode ini mencapai 4,989 triliun atau 56,0%. Secara percentage ini mengalami kenaikan year on year 9,2%. Dan secara nominalnya memang dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan 8,0% karena memang alokasi yang dikelola tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sobat Pung, kita punya BBN, jadi bila kita lihat pos-pos belanja yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan atau tren positif belanja APBN sampai dengan Agustus ini dibanding tahun sebelumnya pada lingkup KPPN Manokwari bisa dilihat dalam tabel. Untuk belanja pemerintah pusat itu terdapat pada belanja pegawai ada pertumbuhan 14,7% year on year dan belanja barang 10,6% year on year. Dan pada belanja transfer ke daerah pertumbuhan ini dikontribusikan salah satunya untuk kinerja yang cukup baik pada belanja DAU yang naik 5,3% secara year on year dan pada belanja DAK non fisik sebesar 6,9% year on year. Ini terlihat dalam tabel. Mari kita coba bedah pelajari lebih dalam lagi untuk analisis belanja KL ini. Penyerapan tertinggi tadi bisa kita temukan pada belanja pegawai, disusul belanja bansos, belanja barang, dan belanja modal. Belanja modal ini kinerjanya belum cukup optimal antara lain karena memang ada penyerapan yang kurang optimal yang masih berproses pada beberapa unit yang memiliki alokasi belanja tinggi. Di antara jenis pengeluarannya antara lain untuk prasarana bidang perumahan dan permukiman pada Kementerian PUPR karena alokasinya cukup besar 91 miliar dan irigasi juga ada 7 miliar pada Kemenpr, ini belum bisa terserap secara optimal. Lalu ada juga untuk belanja peralatan dan mesin bantuan lembaga sebesar 68,3 miliar pada Kementerian Dikbud yang dikelola oleh Universitas Papua. Lalu ada untuk pembangunan gedung dan bangunan pada KLHK, Pengadilan Tinggi dan Badan POM masing-masing alokasinya sebesar 15 miliar, 13 miliar dan 11 miliar yang belum dioptimalisasi. Lalu kemudian ada beberapa satker yang memiliki alokasi belanja modal yang memang cukup besar juga, tapi anggarannya masih terblokir sehingga belum dapat direalisasi. Di antaranya untuk pembangunan gedung dan belanja peralatan pada BPK sebesar 106 miliar rupiah. Lalu ada di Stasiun Klimatologi Papua untuk pengadaan tanah 6 miliar, Kanwil Kemenak Papua Barat untuk pembangunan gedung 3,05 miliar, Ubu Wasior untuk pembangunan gedung sebesar 2 miliar dan Ubu Romedani untuk peralatan mesin sebesar 1,6 miliar. Itu beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan belanja KL. Untuk pada belanja TKD, belanja transfer ke daerah, belanja transfer ke daerah ini tertinggi ada pada pos belanja DAK non fisik, DAU dan dana desa. Dan kalau kita lihat tabel yang ada di sini, ini ada kenaikan otsus yang signifikan ya karena kemarin memang pada bulan Agustus ada beberapa penyaluran terkait dengan otsus ini yang sudah disalurkan untuk provinsi seperti itu. Dan ada beberapa yang menantang juga pada belanja transfer ke daerah ini terkait dengan DAK fisik di mana penyaluran sudah dilakukan seluruhnya untuk transfer yang tahap 1, tapi untuk tahap 2 masih berproses karena masih dalam proses verifikasi dokumen di tingkat Pemda seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu Sobat Tong punya PBN, kita coba lihat lebih dalam berkenaan dengan belanja KL ya, belanja KL. Nah, kalau kita lihat, kita coba lihat secara umum ada 10 KL dengan pagu terbesar yang memiliki kontribusi kurang lebih 80% lebih dari alokasi anggaran yang tentunya ini akan sangat mengaruhi kinerja belanja APBN secara keseluruhan gitu. Karena dengan pendekatan prinsip Pareto apabila kinerja pada 10 KL ini saja bisa kita optimalisasi maka akan mendongkrak kinerja pada belanja KL secara keseluruhan. Dan hingga periode Agustus 2024 ini dari 10 KL yang memiliki pagu terbesar realisasi yang sudah tinggi antara lain ada pada Kementerian Pertahanan yang sebagian alokasinya memang berupa belanja pegawai ini sudah mencapai 65,4%, lalu pada kepolisian juga
dengan nilai yang kurang lebih sama. Sementara yang masih belum optimal tadi berkenaan dengan belanja modal yang masih terblokir ada pada BPK. Bisa terlihat bahwa kinerja masing-masing jenis belanja di sini unsur-unsurnya ada yang sudah optimal dan ada yang belum optimal. Untuk yang optimal saya sebutkan mungkin untuk belanja pegawai ini terkait dengan belanja gaji dan tunjangan TNI Polri, lalu untuk belanja barang berkenaan dengan belanja Perjadin dalam negeri, dan untuk belanja modal ini berkenaan dengan belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang realisasinya sudah di atas 40% gitu, berproses untuk terus bisa direalisasikan secara optimal. Berikutnya sobat kita punya APBN dari sisi TKD ini diperlihatkan secara lebih detail pergerakan bulanannya, kenaikan dari bulan ke bulan untuk realisasi TKD-nya, lalu per jenis TKD-nya. Memang ada area-area yang lebih rendah maupun lebih tinggi secara year on year pada jenis TKD ini. Untuk yang lebih tinggi saya sampaikan di sini ada berkenaan dengan penyaluran dana alokasi umum, lalu ada berkenaan dengan DAK non fisik, secara detail tampil dalam layar. Nah, di sini terlihat juga per jenis belanja berikutnya. Kinerja penyerapan belanja TKD disajikan secara lebih detail per jenis BKPK, kelompok pengeluaran ya. Di sini ada untuk masing-masing posnya, misalnya di sini kita lihat yang optimal ya dengan menggunakan kriteria yang nilainya sudah berada di atas 70%, ada disalurkan secara optimal untuk DBH SDA Migas, DBH ini migas ini berarti minyak bumi dan gas bumi ya, sudah di atas 75%, masing-masing untuk minyak bumi 78,21% dan gas bumi 76,55%. Selanjutnya pada kelompok DAK non fisik ada dana bantuan operasional sekolah sudah 94,32, artinya hampir seluruhnya ini tersalurkan. Lalu dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini BOP PAUD itu udah 81,06%. Lainnya masih berproses ya, karena ada beberapa yang memang harus dipenuhi persyaratannya terlebih dahulu dan ini masih dalam proses di tingkat Pemda. Kami harapkan nanti bisa terus diakselerasi karena ada batas-batas waktu deadline yang harus dipatuhi. Misalnya untuk syarat DBH PPH kita perlu ada penyampaian bar rekonsiliasi pajak dari Pemda. Untuk DBH SDA ada laporan realisasi penggunaannya. Untuk DBH dana regulasi untuk yang kehutanan, lalu laporan pengelolaan sanitasi lingkungan untuk yang SDA Migas. Dan untuk Otsus ada juga laporan tahunan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otsus. Untuk DAK fisik ini ada perlu disiapkan laporan penyerapan dana, nilai rencana kebutuhan dan laporan realisasi outputnya sampai dengan saat ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bila kita lihat berkenaan dengan transfer ke daerah ini, kinerja dari masing-masing Pemda di lingkup Provinsi Papua Barat ini bisa kita lihat bahwa memang secara umum di sini selain DBH, DAKVISI dan OSUS secara umum sudah berwarna hijau, artinya sudah relatif aman, tingkat penyalurannya itu berada di atas 60 atau 70% kisarannya. Tapi untuk yang DBH, DAKVISIK dan OTSUS ini selain memang karena periode penyalurannya bertahap, ada tahapan dan ada persyaratan yang belum dipenuhi, ini sehingga membuat penyerapannya masih di level yang cenderung perlu diakselerasi. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri penyampaian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas negara, lalu pengelolaan beban kerja, dan sebagai suatu cara untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis bagi Satker agar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun berjalan baik, lancar, efektif, efisien, dan akuntabel, mengingat periode saat ini sudah menjelang triwulan terakhir dari masa pelaksanaan anggaran tahun 2024, maka Kementerian Keuangan telah mengeluarkan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 melalui penerbitan Perdirjen Perbendaraan nomor 13 PB 2024, yang mana pengaturannya antara lain mengatur terkait dengan penerimaan negara, pengeluaran negara, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, percepatan pelaksanaan anggaran, pengajuan di luar batas waktu, sanksi-sanksi, dan ketentuan lain serta penutup. Secara umum biasanya yang diatur di dalam
pengaturan langkah-langkah dalam ADPR tahun ini adalah berkenaan dengan batas-batas penyampaian dokumen seperti SPM ke KPPN. Nah, ini diatur secara tegas norma waktu untuk penyampaian dokumen-dokumen agar memang beban kerja yang di akhir tahun yang kita ketahui biasanya mengalami peningkatan itu bisa dikelola dengan baik, dan ini berhubungan dengan pengelolaan kas negara juga. Dan secara umum nanti masa efektif LLAT ini mulai 7 Oktober berlaku sampai dengan 10 Januari 2024. Jadi bagi sobat Tong punya BBN yang merupakan mitra kerja KPPN, tunggu tanggal mainnya, akan ada sosialisasi lebih detail dan lanjut terkait dengan pelaksanaan LLAT ini dalam sepekan ke depan akan kami laksanakan. Dan untuk peringatan saja, reminder, deadline terdekat adalah tanggal 7 Oktober 2024 untuk tagihan ke kas negara atas beban APBN untuk pekerjaan yang BAST, BAPP dan lainnya ini sampai dengan 30 September 2024 serta pendaftaran kontraknya juga yang dibatasi sampai 7 Oktober 2024. Mengingat waktu sudah dekat, kita berikan reminder agar selalu ingat. Dan di akhir tahun ada tentunya kita suatu kondisi di mana ada transisi pemerintahan, ada kemungkinan restrukturisasi kelembagaan serta dinamika politik di daerah berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kami harapkan nanti pengelolaan APBN bisa dilaksanakan dengan baik oleh Satker. Bila terdapat kendala permasalahan dapat menghubungi KPPN. Dan terkait seluruh layanan yang diberikan KPPN, kami tegaskan bahwa KPPN tidak memungut biaya apapun atau Rp0 dalam pelayanannya, sehingga kami mengharapkan nanti seluruh stakeholder mitra kerja KPPN dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan komitmen anti korupsi dan anti gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPPN sesuai dengan status KPPN sebagai kantor atau unit kerja dengan status WBK, dan semoga bisa menjadi menuju WBWM di tahun berikutnya. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu mitra kerja kita. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Perwakilan Kemenkyu Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kurniawan atas paparannya. Demikian Bapak Ibu hadirin para pemirsa sekalian, kami dari Kementerian Keuangan 1 Papua Barat sudah menyampaikan pertanggungjawaban kami pengelolaan fiskal untuk periode sampai dengan 31 Agustus 2024. Semoga ini menjadi keberkahan bagi masyarakat di tanah Papua. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami mengingatkan, kami jajaran Kementerian Keuangan 1 di Papua Barat selalu mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas kami. Layanan Kementerian Keuangan Rp0 atau bebas dari biaya kecuali memang ada tarif pungutan PNBP-nya. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para wajib pajak, wajib store, wajib bayar, mitra kerja, satuan kerja, dalam hal berhubungan dengan Kementerian Keuangan, bantu kami untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dalam penyelesaian layanan di Kementerian Keuangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemenkyu 1, Kemenkyu terpercaya.